Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ketemu kembali dalam pendampingan individu yang keempat. Sudah siap ya, Bu Ririn? Siap. Iya, hari ini saya akan dampingi Bu Ririn terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Ririn. Perlu jangan ketahui, Bu Ririn, tema pendampingan hari ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Nah, fokus pendampingan hari ini beda dengan yang biasanya. Kalau biasanya saya lebih menggali informasi perkembangannya Bu Ririn. Nah, hari ini ada yang spesial. Saya akan melakukan observasi pembelajarannya di kelas nanti. Okay. Nah, tujuan dari pembelajarannya nanti saya akan melihat penerapan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosionalnya. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang dialami Bu Ririn setelah 1 bulan yang lalu. Bu Ririn, proses apa yang sudah jenengan jalani selama 1 bulan ini? Diceritakan saja, monggo. Terima kasih Bu Tati. Dalam proses 1 bulan itu sangat menyenangkan ya. Saya juga menerima pelajaran yang positif dalam diri saya, terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, terus sosial emosional ke anak-anak, terus mempelajari modul dari modul 2.1 sampai 2.3 itu sangat menyenangkan, dan ilmu yang saya dapatkan dari modul itu sangat berguna dan saya terapkan ke anak-anak. Diterapkan Bu ya, sedikit-sedikit tapi belum full semuanya ya, belum. Memang bertahap Bu Ririn, tapi harapannya apa yang dipelajari di modul itu bisa diterapkan, diimplementasikan ke anak-anak. Jadi pasti dampaknya nanti sangat baik apabila anak-anak itu mendapatkan langsung dari jenengan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, Bu Ririn? Mengimplementasikan pelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Saya itu harus mementingkan anak, bukan dari saya. Saya itu harus paham kondisi anak itu apa yang mereka itu mengalami kesulitan atau enggak. Jadi saya itu berpihak pada murid, menerapkan budaya positif juga pada murid, juga pada diri saya sendiri juga. Terus kalau diri saya sudah berbudaya positif, tentunya nanti ke anak juga pasti akan menjadi. Nah, budaya positif macam apa yang sudah diterapkan Ririn yang bisa diikuti oleh anak, dan mungkin ada program yang terkait budaya positif yang sudah diterapkan ke anak? Tentang disiplin ya, terutama itu kan kalau anak-anak itu kalau disiplin waktu itu luar biasa ya. Dan itu ada seperti ini, gurunya belum seperti itu saya itu menghilangkan itu Bu. Jadi anak-anak sebelum protes saya sudah harus pasang badan supaya anak-anak tidak protes dan bukannya meniru, tapi Bu Ririn seperti ini menjadi teladan. Nah itu contohnya segini Bu ya, waktu di dalam kelas, di dalam kelas itu kalau saya belum masuk di dalam kelas itu anak-anak itu pasti duluan. Jadi supaya anak-anak tidak duluan, berarti saya harus masuk dulu di dalam kelas. Nanti kalau saya sudah masuk di dalam kelas, anak-anak itu pasti juga akan dulu. Tapi nanti kalau menunggu seperti itu Bu. Kayak positif ya, alhamdulillah saya menerapkan itu, anak-anak jadi meniru. Jadi sebelum saya masuk kelas itu anak-anak itu sudah di dalam kelas ya duduk tenang, ya bukannya tenang ya, namanya anak itu pasti ada ramainya. Tapi alhamdulillah kelas 4 ya udah di kelas dulu kan jumlahnya ini kan jumlahnya 19, jadi agak mudah saya lebih sedikit daripada yang baru itu terus dari kali terus alhamdulillah. Berarti kelas 6 ini yang 30? Ya, kelas 6. Gurunya Bu Eli, guru baru PTK. Gitu. Diberi tantangan yang diberi tantangan. Pertama awalnya ini suambar, terus diikuti aja Bu Eli, saya bilang gitu. Nanti anak-anak tahu sendiri. Nah, berarti jenengan intinya memberikan teladan budaya positif
itu ke anak-anak supaya anak-anak juga ikut menerapkan. Nah, dari 1 bulan ini yang Bu Ririn anggap sebagai capaian apa saja? Yang saya mencapai diri saya Bu ya. Terus alhamdulillah itu saya bisa menerapkan budaya positif ke lingkungan. Ke lingkungan sekolah. Apa budaya positif yang disiplin itu tadi atau mungkin ada yang lain? Ya, salah satunya disiplin disiplin waktu itu tadi. Disiplin waktu. Terus jadi anak-anak itu mungkin mengikuti Bu. Iya. Oh kelas 5 kok sebelum ada gurunya kok sudah jalan semua di dalam kelas kok rapi gitu. Terus akhirnya sekarang kelas 6 Bu ya. Sekarang kelas 6 itu malah mungkin sadar ya. Tidak mungkin sudah paham terus kelas 6 paling besar. Kelas 6 mengikuti. Jadi sebelum Bu Eli datang di kelas, anak-anak juga ikut masuk. Berarti itu ya memberi kesan baik gitu anak-anak. Iya, alhamdulillah. Karena meniru kakak kelasnya ya Bu ya. Terus kelas 4 mungkin ya masih sebagian belum semua. Tapi kelas 5 sama kelas 6 alhamdulillah mengikuti. Jadi begitu baru masuk, kalau tidak ada upacara atau tidak ada senam, itu anak-anak itu langsung masuk ke kelasnya masing-masing. Kalau ada yang kotor ya langsung dibersihkan. Terus misalnya kalau ya sudah bersih kembali lagi ke kelas. Dan itu melalui mengingatkan terus menerus atau bagaimana? Awalnya dulu mengingatkan, kamu harus seperti ini, aku biar kamu. Terus lama-lama mungkin daripada aku nanti diingatkan, aku tak sudah mereka kesadaran fisik gitu. Terus ini alhamdulillah anak-anak itu sebelum saya mengucapkan kata-kata yang kan suara saya kan agak bukan kata-kata pedas ya. Oh bukan Bu, karena saya nggak suka pedas. Oke. Iya itu anak-anak langsung keren loh Bu, muridnya sudah bisa disiplin itu. Daripada berdiri kamu kan ya apa ngamuan ya. Ya enggak sih sebenarnya. Anak saya itu ya gitu bisa. Oh gurunya tuh lesu mesti. Oh diseneni gurunya. Nama ya guru. Apa guru itu kan nyeneni, apa guru itu kan lesu. Padahal enggak lesu. Iya. Oke Bu Ririn, itu awal yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya saya akan melaksanakan observasi pembelajarannya di Bu Ririn. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya nanti akan melihat bagaimana Bu Ririn melakukan pembelajaran menerapkan budaya positif. Kemudian saya akan melihat praktek pembelajaran berdiferensiasinya dan 5 KSE yang sudah jenengan pelajari. Nah, kalau boleh tahu Bu Ririn tadi katanya kelas 5, muridnya 19. Oke. Saya mau mengobservasi hari ini, mau pelajaran apa yang akan disampaikan hari ini Bu Ririn? IPAS, pengetahuan Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya itu melalui literasi. Siswa dapat menyebutkan organ-organ pernafasan. Jadi sebelum saya menerangkan langsung ke materi itu, anak-anak itu saya beritahu dulu organ pernafasan. Kalian itu bernafas menggunakan apa? Memberitahunya bagaimana? Mempraktekkan bukan Bu itu kalau anak tidak diberitahu, Bu, kok kita bisa bernafas lewat hidung itu karena apa? Kan di hidung kan ada 2 lubang, yaitu kita menghirup pada waktu Bu Ririn mengajari kalian untuk meditasi. Nah itu kita itu menghirup dari hidung, keluar dari hidung, yaitu namanya bernafas. Waktu kita bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Terus waktu kita literasi, siswa dapat menjalankan proses pernafasan pada manusia dengan benar. Terus media pembelajarannya ada video, terus anak-anak saya beri gambar. Ini misal alat-alat pernafasan, organ-organ pernafasan manusia. Itu nanti anak-anak saya kasih gambar. Oh ini namanya paru-paru, fungsinya ini trakea fungsinya. Jadi anak-anak tahu, oh gambar paru-paru itu seperti ini, trakea seperti ini. Karena di dalam Bu ya kan nggak kelihatan. Jadi nanti tahu, oh paru-paru seperti ini ya. Kita harus memberikan media konkret. Konkret tapi dalam bentuk lain. Kalau diambilkan dari pernafasan sendiri itu sangat tidak mungkin. Terus siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan organ pernafasan. Terus mungkin rancangan berdiferensiasinya di bagian yang mana? Bu saya KSE-nya nanti mau dimunculkan
KSE itu nanti anak-anak saya ajak diskusi Bu. Terus membantu teman yang belum paham. Kan banyak ya sebenarnya nggak banyak sih. Kemarin itu pada waktu baru masuk kelas 4, baru masuk kelas 5 ada wali kelasnya yang lama, Bu, yang namanya Kiki. Yang namanya Kiki itu katanya kurang membacanya kurang lancar. Ya, oh. Yang namanya Kiki itu kurang lancar. Terus masuk sih kok kurang lancar, terus akhirnya saya tes, sebenarnya enggak kurang lancar, cuma kurang memahami apa ya, kosakatanya kurang, kosakata dalam dia membaca itu kurang, sebenarnya itu kekurangan dia, terus kurang konsentrasi. Terus saya buat kelompok supaya mereka itu bisa belajar, kolaborasi, bekerja sama dengan teman itu seperti ini. Ya, Bu Ririn, observasi yang saya sampaikan ke jenengan sekitar tadi tentang pembelajaran, tujuan pembelajaran jenengan. Selain itu, aspek yang akan saya amati nanti ada 3 nih. Bagaimana jenengan mengembangkan lingkungan kelas untuk memfasilitasi muridnya, itu nanti yang saya amati. Gimana jenengan menciptakan lingkungan yang nyaman, komunikasi yang aktif dengan anak-anak yang positif. Kemudian bagaimana jenengan memandu proses belajar mengajar yang efektif dengan anak-anak. Proses mengajarnya mulai dari awal sampai akhir, sampai pembentukan pembelajaran. Bagaimana jenengan melakukan asesmen dan memberikan umpan balik pada murid-muridnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana, apakah jenengan sepakat dengan observasi yang akan saya berikan pada jenengan? Oke, sepakat. Kalau gitu kita langsung ke ruang kelas jenengan di sebelah sana. yang paling utara ini ya? Iya, paling utara sama saya. Siap. Monggo saya ikutin jenengan. Nah, gimana perasaannya? Perasaannya senang. Iya. Anak-anak antusias apa yang saya sampaikan. Coba diceritakan kembali bagaimana proses belajarnya dari awal sampai akhir tadi. Iya. Sesuai saya catat dia tadi observasi saya cocokkan dengan hasil catatan saya. Iya, seperti biasa Bu ya, sebelum masuk kelas anak-anak saya kondisikan supaya tenang dulu, berdoa. Setelah berdoa saya nggak langsung ke pelajaran, saya ajak anak-anak untuk menenangkan diri, Mindfulness ya. mindfulness. Saya ajak meditasi sebentar, entah itu berapa menit, paling lama itu 5 menit. Itu anak-anak wes mulai mungkin karena belum terbiasa atau apa. Karena untuk mengatur napas itu juga anak-anak juga kesulitan. Tapi saya mencoba. Jangankan anak-anak, saya tadi ikut malah untuk melu ngantuk gitu. Memang kayak Gitu terhipnotis, terhipnotis. Memang nanti kondisi kita itu kalau memang kita mengikuti, benar-benar mengikuti, kita ketiduran. Saya dulu juga pernah seperti itu. Jadi tarik nafas dihitung, keluarkan hidung lagi. Keluarkan dari hidung. Bukan ke mulut ya, Bukan, keluar. dari hidung, masuk dari hidung, keluar dari hidung. Sampai kita memang benar-benar tenang. Pada saat itu nafas jangan sampai terdengar pelan. Jadi nggak terdengar nafas itu. Jadi anak-anak saya kondisikan seperti itu. Setelah mereka tenang, baru saya bawa anak-anak nanti kemana. Supaya kalian tenang. Tujuan kamu tadi apa? Kamu harus mempunyai pikiran positif. Hari ini saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya bahagia, saya sehat, saya ingin belajar, saya ingin ketemu sama teman-teman, belajar di sekolah, bertemu dengan guru. Di sekolah itu adalah rumah saya, tempat bermain saya, tempat belajar saya. Seperti itu. Saya mengkondisikan awalnya tuh seperti itu. Terus kalau sudah seperti itu, nanti di akhir meditasi itu anak-anak selalu saya ajari untuk meluapkan emosinya. Pada saat tarik nafas terakhir, saya hitung Pak, sebenarnya itu hanya 5 kali Bu, tapi Pak ini saya kasihan sama anak akhirnya 10 kali. Baru 10 kali anak-anak saya suruh teriak. Makanya teriak semua tadi. Tadi banter-banteran. Iya, banter-banteran. Itu menunjukkan apa ya, mungkin emosinya mereka pada saat di rumah atau apa. Nah, setelah itu saya tanya bagaimana. Bukan untuk Bu gini ya. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti kalian pasti kayak ketagihan. Kadang lupa Bu saya. Lupa mengajak meditasi itu lupa. Malah anak-anak yang nagih, "Wah, Ibu meditasi." Nah, setelah itu setelah anak-anak tenang, sudah siap anak-anak untuk pelajaran? Sudah Bu. Dan saya mau memulai pelajaran. Sebelum ke pelajaran yang hari ini, kemarin saya tanya anak-anak bagaimana keadaan kalian, terutama yang namanya Tata, yang keturunan tadi dari Indonesia Thailand itu.
kasihan bu saya sama anak itu tidak ikut orang tuanya. Ayahnya di Cina, ibunya di Malaysia. Sekarang itu anaknya itu ikut tante sama kakak. Kakaknya kuliah di Surabaya, tantenya kerja, jadi di rumah tuh kesepian. Temannya tante itu. Saya anu tuh mesti setiap hari saya tanya. Jadi sekarang itu emosi dia sama saya itu malah agak terganggu. Ada bonding ya, ada kedekatan. Gitu. Terus tadi saya mau mengetes yang namanya Kiki, katanya teman-temannya belum bisa membaca lancar, terus akhirnya saya tes, ya alhamdulillah. Itu kehilangan. Gitu. Diferensiasinya gimana? Saya pakai diferensi proses bu untuk mengerjakan tugas sederhana. Anak-anak mengerjakan soal yang saya beri gambar. Nah itu nanti gambar itu saya beri panah. Nah ini namanya organ apa Cak? Fungsinya apa? Tadi sebelum Bu Ririn memberi tugas, Bu Ririn kan sudah menjelaskan bagaimana kita proses bernafas, melalui apa dulu kita proses bernafas, bagaimana kita mengeluarkan. Nah itu melewati organ-organ. Nah organ itu namanya apa, fungsinya apa, seperti itu. Alhamdulillah tadi ya anak-anak paham, mungkin karena ada gambar. Saya juga memberi gambar, ada Bu. media. Iya, ada media. Paru-paru seperti ini, trakea seperti itu. Terus tadi berarti kita bernapas itu lewat situ ya. Tadi alhamdulillah antusiasnya anak meskipun hujan tapi ternyata menerima apa yang saya sampaikan. Jadi oh kita bernapas itu lewat hidung Bu ya. Keluar juga lewat hidung, bisa lewat hidung juga bisa lewat mulut. Tapi karena Bu Ririn mengajarkan kalian lewat hidung ya lewat hidung. Ya, baik Bu Ririn, pembelajaran menjenengan memang anak-anak yang antusias dengan gambar yang ditunjukkan melalui LCD. Apa Bu Ririn terbiasa menggunakan LCD atau hanya pada waktu dibutuhkan saja menggunakan medianya? Ada waktu dibutuhkan saja, tapi kalau memang ada waktu ya saya tetap menggunakan LCD. Karena apa? Untuk apa ya, membangun anak-anak dan oh ternyata itu belajar itu tidak seperti ini aja. Oh ternyata itu oh ini videonya. Terus misalkan kalau yang memang Supaya organ menarik organ pernafasan, kalau anak-anak nggak tahu paru-paru bagaimana, terus Abstrak, terakhir itu kan kalau kita hanya membayangkan, nanti kan kasihan anak kalau hanya membayangkan saja tidak tahu organnya yang seperti apa. Jadi kalau memang saya Kita harus yang menjadi guru yang kreatif ya, Iya, inovatif untuk memberikan pembelajaran media-media yang ada di sekitar kita. Tapi kalau saya perhatikan tadi pembelajaran Bu Ririn memang menarik ya, anak-anak bisa lebih kontekstual karena organ pernafasan yang tampak ada, walaupun yang lain ada di dalam dan bisa dirasakan. Mama trakea tadi yang kita di sini yang sudah menerapkan pembelajaran kontekstual dan juga ada media pembelajaran. Ada satu catatan dari saya Bu Ririn untuk jenengan. Gaya bicaranya jenengan itu terlalu cepat menurut saya. Mungkin bisa dikurangi kecepatannya. Jenengan menjelaskannya sangat cepat. Terima kasih Bu. Catatan dari saya mungkin dengan kecepatannya yang dikurangi bisa memperjelas maksud dari pembelajaran yang jenengan sampaikan. Secara keseluruhan sudah bagus sih Bu, anak-anak sudah diambil umpan balik, waktu menjawab, jenengan sudah mengkondisikan kelas per kelompok. Tadi juga terlihat anak-anak ada kelompok-kelompoknya, mereka kerjasama, ada relasi, membangun relasi dengan temannya, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Apalagi tadi diajak foto bersama di akhir pembelajaran, mereka pun sangat antusias. Bahkan kelas lain ikut ya. Berarti masih respect ini dengan pembelajarannya Bu Ririn. Baiklah Bu Ririn, untuk pengembangan diri berikutnya jenengan monggo bisa menggunakan media yang lain terkait yang pasti kalau kontekstual seperti tadi mereka lebih kenal ya dengan lingkungan sekitarnya, dengan media-media yang ada, dengan media digital, apalagi zaman kekinian kan anak-anak seperti itu, mungkin dengan penugasan-penugasan yang berbasis digital, membuat video, TikTok dan sebagainya, itu anak-anak mungkin lebih
tertarik juga silakan Iya. dicoba gitu. Iya. Oke, baiklah Bu Ririn, saya kira cukup sekian untuk observasi saya. Saya akan melanjutkan dengan refleksi pendampingan hari ini. Iya. Untuk refleksi pendampingan hari ini, saya mau menanyakan Bu Ririn bagaimana menurut Bu Ririn hal yang paling menarik dari kegiatan pendampingan hari ini apa? Karena memang ada perbedaan daripada biasanya. Oke, alhamdulillah pada pendampingan keempat ini banyak pengalaman juga. Terus saya lebih caranya mengajar supaya anak-anak itu antusias itu ternyata harus kita menggunakan ini. Terus tadi dapat saran dari Bu Tati. Menurut Bu Ririn dari pendampingan hari ini apa yang sudah baik dan mungkin ada yang perlu saya perbaiki lagi di pendampingan yang akan datang? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Bu Tati membimbing saya, Bu Tati menyarankan agar saya sama anak-anak itu gaya bicaranya kecepatannya dikurangi. Alhamdulillah itu sebuah kritikan ya. Saran Bu. Ya kritikan ya buat saya, tapi saya malah itu masukan buat saya Bu. Saya harus memperbaiki diri. Jadi saya itu harus memperbaiki diri, gaya bahasa saya, gaya bicara harus saya. Volumenya kalau volume sudah keren sih, suaranya harus jelas, itu sudah jelas suaranya. Ya dicoba, tapi kalau memang itu sudah style jenengan, nggak apa-apa sih, anak-anak bisa mengikuti. Cuma kalau saya pribadi ini kan anak SD ya, saya khawatirnya mereka mau mau tanya ulang kayaknya nggak berani gitu. Jagani yang seperti itu. Tapi kayaknya anak-anaknya nyaman sih, saya lihat juga. Mungkin sudah terbiasa. Baiklah Bu Ririn, saya akhiri pendampingan hari ini. Cuma saya mengingatkan lagi untuk pendampingan yang akan datang di PI5. Saya akan mendampingi Bu Ririn untuk tugas coaching bersama rekan sejawat. Itu disiapkan, ada yang terlewat. Iya Bu. Akan saya siapkan. Meskipun ada pelanggannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri ya Bu Ririn, saya pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Negeri 1 Jaya Jaya.